Hai, assalamualaikum, welcome back to my channel Atar Narendra. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan share. Dan buat teman-teman nih yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk di subscribe ya. Jadi di video kali ini sedikit berbeda dari biasanya karena aku mau sharing bagaimana sih caranya melatih toilet training anak sejak dini. Dan sebenarnya itu aku udah lama banget mau bikin video ini, cuman aku belum sempet dan baru sempet sekarang. Dan ada beberapa ibu-ibu yang DM sama aku gimana sih caranya aku melatih toilet training sama anak aku. Dan di usia 2,3 tahun anak aku itu udah lepas pampers dan udah tahu cara pipis, lalu cara pupnya. Nah, di sini aku nggak paksa ibu-ibu buat ngikutin cara aku karena di sini aku hanya sharing, siapa tahu menjadi referensi buat ibu-ibu. Dan aku percaya setiap orang tua juga pasti pengasuhnya berbeda-beda dan punya cara masing-masing untuk mentoilet training anaknya. Jadi setelah Atar berhasil disapih, itu aku mulai nerapin toilet training sama Atar. Dan jauh sebelum itu pun sudah membiasakan anak aku untuk nggak tergantung sama pampers. Itu pun juga pasti kan dikasih tahu sama yang lebih tua ya. Dan setelah Atar disapih itu aku mulai kayak belajar gitu, maksudnya misal pagi sampai sore nggak pakai pampers, tapi di malam harinya pakai pampers kayak gitu. Itu pun juga kayak diajarkan, walaupun misal ngomongnya belum lancar pun, misal pipis itu di sini ataupun pup itu aku maaf ya, aku nyebutnya itu bukan pup, biasanya karena anak aku agak susah bilang pup. Jadi untuk pun di sini kayak gitu. Dan sebelum 2 tahun pun aku juga sudah bilang, maksudnya kayak kalimat itu tuh berulang-ulang, kayak misal Dede sudah besar, nanti setelah 2 tahun udah nggak pakai pampers ya, atau nanti pipisnya di kamar mandi, nya pun juga di sini kayak gitu. Dan walaupun misal si anak belum mengerti kan, dengan kalimat yang berulang-ulang juga pasti akan diingat sama si anak kayak gitu. Dan apakah aku cukup sabar untuk untuk menghadapi toilet training sama anak aku? Oh enggak gitu, pasti setiap orang tua juga harus kayak siapin mental kita juga. Maksudnya berbeda dengan kita menyapi anak sama toilet training itu berbeda banget ya. Kalau untuk menyapi anak kan maksudnya nggak yang maksudnya nggak yang terlalu nyiapin mental banget kayak gitu. Tapi kalau untuk toilet training anak tuh bener-bener tuh kalau misal kita udah siap mau nggak mau ya kita harus capek pasti ya, terus siapin mental buat kita nggak terlalu emosi walaupun sebenarnya kesel. Terus kita juga harus berulang-ulang ngepel lantai, kemudian misal si anak pup di celana atau misal pup di lantai, itu kan kita juga harus siap untuk membersihkan ya, walaupun misal di dalam hati kita tuh kayak yang kesel. Tapi dengan apa yang udah kita rencanakan buat nanti setelah 2 tahun untuk melepas pampers ya, mau nggak mau nggak mungkin setelah kita sudah merencanakan supaya si anak juga tidak tergantung sama pampers terus kita nyerah. Nah, di minggu pertama kalau untuk pipis pasti masih ya namanya kayak pipis di lantai kayak gitu. Kemudian sudah pipis tapi si Atar juga baru bilang oke lah gitu, walaupun capek ngepel nggak apa-apa lah ya gitu. Itu kayak, tapi tetap kasih tahu kalau untuk pipis itu di kamar mandi. Kalau mau pipis bilang sama bunda, kalau mau pipis bilang sama bunda. Dan itu aku selalu kayak tanyain, misal anak kita itu pipis berapa jam sekali, atau mungkin setengah jam sekali, 1 atau 2 jam gitu. Kemudian kalau untuk malam hari pun juga misal nggak pakai pampers, kita harus siap ya begadang, atau misal si spraynya itu basah karena ompol anak kita. Jadi kita kayak mau nggak mau kita harus kayak capek cuci spray kayak gitu. Cuman kalau mungkin bunda-bunda mau pakai yang alat kayak buat pipis di siang hari atau mungkin di malam harinya pun misal mau pakai yang spray anti basah kan ada ya kayak gitu, itu bisa juga. Cuman kalau aku bener-bener nggak pakai alat itu gitu, aku pakai yang alami-alami aja gitu. Dan waktu Atar malam hari pun belum waktunya bangun pun aku gendong, aku bawa ke kamar mandi gitu, dan dia pipis gitu. Itu masih awal-awal masih belajar ya. Kemudian kayak misal aku lupa bangun jam berapa pun juga kadang ngompol, nanti di saat aku bangun lalu aku alasin kain kayak gitu. Dan lama-lama juga si anak juga akan terbiasa dan dia akan bangun sendiri untuk pipis. Dan itu tuh apa ya, kayak seneng aja gitu. Maksudnya dari yang kita mulai mengajarkan susah, lalu begadang, nggak tidur sampai beberapa bulan, dan
Ya mungkin ada juga yang cepet ya, cuma kan setiap anak berbeda-beda ya. Dan pasti si anak lama-lama juga akan terbiasa untuk bangun sendiri tanpa digendong, ataupun dia juga sudah bisa mengontrol pipisnya, misal dia pipisnya berapa jam sekali dia juga akan bangun. Kemudian kalau untuk pipis dalam waktu sebulan sih alhamdulillah maksudnya sudah mengerti, kayak misal pipis itu di kamar mandi kayak gitu. Cuman ya walaupun masih agak pipisnya masih agak di lantai, cuman kan maksudnya nggak terlalu sering. Oke lah kalau untuk pipis alhamdulillah untuk si anak tetap mengerti gitu loh kalau untuk pipis di kamar mandi. Nah ada kejadian ini tuh kayak bikin aku marah banget karena anak aku pas pup itu pupnya itu di lantai gitu. Anak aku tuh masih takut untuk pup di WC karena kan WC di tempat aku itu kayak masih jongkok, bukan WC duduk ya. Jadi berulang-ulang kurang lebih 3-4 kali pup di lantai gitu. Walaupun sudah berulang-ulang aku ngomong, tetap anak aku tuh nggak mau untuk pup di WC. Oke lah gitu. Sebenarnya sih kita resiko ya, maksudnya kita mengajarkan anak sejak dini ya resiko kita harus tahan apapun itu, pastikan kita harus tahan ya. Dan di saat anak aku nggak mau pup di WC, oke masih di lantai kamar mandi, oke lah gitu. Kemudian di saat aku setelah berjalan 2 bulan untuk pup itu masih agak susah ya. Jadi pas berjalan 2 bulan itu pupnya itu bener-bener dia nggak mau dan dia takut. Akhirnya mau nggak mau di saat dia mau pup, jadi nggak aku ajarkan di lantai. Sebelumnya kan di lantai kamar mandi ya, dan itu berdiri karena kan dia kayak takut buat jongkok ya. Dan pas di WC itu dia nggak mau, akhirnya mau nggak mau tuh itu sampai nangis, bener-bener nangis banget, nangis kejer. Cuman aku ulang-ulang terus, maksudnya supaya dia tetap mengerti gitu kalau pup itu di sini gitu. Dan bener-bener tuh dia nggak mau pup di WC, kemudian aku bener-bener kayak gendong, kayak kalau kita mau menyusui anak kita, bener-bener kita gendong. Dan itu dia takut, ya udah kalau anak kita takut kan biasanya kayak kita tenangin gitu. Oke, untuk di hari itu masih oke lah, maksudnya dia seperti itu terus. Cuman lama-lama aku ajarkan, cuman posisinya bukan seperti kita seorang dewasa ya. Jadi aku pegangin bak, jadi kayak miring kayak gitu, jadi madepnya seperti ini. Dan awal-awal dia masih takut, oke lah dia nggak mau, bahkan untuk jongkok pun itu tuh nggak mau. Jadi akhirnya dia berdiri, oke pegangan seenggaknya dia mengerti kalau untuk pup itu di situ kayak gitu. Dan setelah beberapa hari kemudian akhirnya dia memberanikan diri untuk pup di WC dengan miring kayak gitu, dengan posisi miring. Dan setelah beberapa hari kemudian ya mungkin berjalan kurang lebih 2 minggu ya, dan itu kan memang prosesnya lama karena kan setiap anak juga nggak yang kita ajarkan langsung bisa, pasti kan butuh proses apa yang diajarkan kayak gitu. Dan setelah beberapa minggu itu anak aku udah mulai terbiasa, bahkan sekarang udah bisa turun naik sendiri. Mau pup, mau selesai pup pun dia udah bisa turun naik sendiri. Dan apakah aku setiap mengajarkan kebaikan seperti menyapi atau toilet training itu mendapat dukungan gitu? Kalau untuk dukungan sih mungkin belum ya, cuman kalau untuk kayak suami aku pasti udah kasih tahu dia duluan, dan dia pun mempercayakan aku untuk apapun yang aku ajarkan pasti untuk kebaikan anak kita kayak gitu. Tapi kalau untuk kayak di sini kan aku masih kayak tinggal sama orang tua ya gitu, pasti kan pengasuhan orang tua dan kita pun berbeda gitu. Kalau untuk orang tua dari UT-nya juga di saat kayak anak aku, yang aku inget banget di saat dia nggak mau pup di WC, oke masih pup di lantai kamar mandi, oke nggak apa-apa gitu. Kayak pasti kan namanya nenek juga pasti membela ya, itu mungkin belum siap, nanti trauma bla 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 kayak gitu. Dan kalau kayak gitu biasanya aku yang lebih ke diem sih, maksudnya mungkin mereka juga mengkhawatirkan cucu mereka kayak gitu. Dan ya udah setelah beberapa hari kemudian biasanya aku kayak yang kasih tahu cara posisi di WC-nya itu seperti apa, tidak seperti posisi dewasa tapi miring dan pegangan bak kayak gitu. Dan oh ya udah gitu, kalau mungkin untuk kebaikan anak kita ya nggak apa-apa gitu, seenggaknya mereka juga pasti mengerti dan ngasih nasihat-nasihat juga kayak gitu. Atar berhasil disapi di usia 2,3 tahun, dan itu pertama kali pas aku ajak kondangan, itu kurang lebih aku nyasar 2 jam dalam perjalanan ternyata dia nggak pipis, tapi sebelum berangkat pun aku pipisin dulu. Dan itu tuh aku kayak udah was-was, udah bawa baju ganti pastinya ya kalau misal dia ngompol, ternyata enggak, cuman pas sampai di tempat dia langsung bilang pipis. Dan dari situ siapa sih yang nggak bersyukur, maksudnya apa yang kita ajarkan pelan-pelan dari yang mulai prosesnya agak
drama, agak panjang juga pastikan anak pasti akan bisa dan mengerti kalau sudah terbiasa ya. Proses toilet training anak itu membutuhkan kesabaran, walau capek, kesel, marah. Kemudian kita pel lantai terus menerus, lalu kita ganti spray terus menerus ya nggak apa-apa. Yang penting ini tuh buat kebaikan si anak, dan si anak juga akan mengerti kalau untuk pipis dan pup itu di toilet. Dan kunci keberhasilan toilet training anak itu kita harus butuh ekstra sabar, lalu konsisten dan siaga ya. Nah, sekian dulu video dari aku, dan buat bunda-bunda yang lagi melatih toilet training anak, semoga bisa melewati drama yang panjang ini, tetap sabar, konsisten dan siaga, dan semoga ini bermanfaat buat bunda-bunda dan menjadi referensi buat bunda-bunda. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe.